Sore. Dengan siapa? Oh, saya dengan demonstrasi dia, tapi saya dosen lebih. Oke. Jadi enaknya dipanggil Mas? Saya dipanggil Mas. Oke. Kadang-kadang juga. Kak Beni, oke Kak Beni. Kak Beni tuh pernah punya karya musik di berapa ya? Berapa banyak? Kebetulan saya memang menggeluti musik itu dari majornya semuanya conducting, mengapa, tapi dari kita belajar waktu itu memang banyak daripada belajar piano, belajar komposisi. Nah, karya saya sih lebih banyak kalau saya komposisi ya, jadi saya membuat konser, orang menyanyikan lagu-lagu saya, walaupun mostly kebanyakan dalam bentuk paduan suara gitu. Tapi pernah juga saya bikin dalam bentuk solo-solo gitu, lagu-lagu pop. Komposer gitu ya? Komposer lagu ya? Ya, kira-kira gitu. Ini Mas Beni sibuk apa ya? Kebetulan saya sedang menyiapkan beberapa konser. Yang pertama tanggal 1 November ini, itu yang kedua tanggal 15 November. Itu Mas Beni, Kak Beni itu berdiri sendiri atau ada badannya? Kebetulan memang saya independen sendiri, tapi saya mempunyai grup yang saya sebagai dibilangnya itu artistic directornya. Itu Terakoci Musik Konser, dan saya sendiri pun masih memegang, kayak dibilangnya apa ya, kalau istilahnya associate conductor di suara orkestra gitu ya. Kebetulan juga ada beberapa event besar, tapi saya hanya memegang untuk pelatihan suara untuk acaranya ulang tahun Magenta Orkestra yang di Rianto itu pada tanggal 14 November kalau tidak salah. Terus acara dengan Mas Guru Soekarno itu tanggal 26 November itu kalau saya tidak salah orkestranya dari Twilight. Nah, dia menjadi persiapan program suara orkestranya dari Erwin Gutawa. Dari Erwin Gutawa. Jadi juga bekerja sama Erwin Gutawa. Kebetulan beliau kadang-kadang beliau ini para konduktor itu kadang juga mempercayakan kepada saya, tolong dong bikinin aransemennya untuk paduan suara. Ya, alhamdulillah sejauh ini memang cukup menarik. Kak Beni sempat bekerja sama dengan Terakoci itu sendiri saya anggap sebagai induknya ya, induk organisasi saya, tempat saya ya untuk istilah katanya uji coba semua lagu-lagu saya, ataupun tempat saya melatih juga itu dari tahun 2006 sebenarnya berdiri ya. Ada suka dukanya nggak dari dalam bermusik itu kebetulan saya lebih arahnya lebih ke arah tutoring ya. Jadi memang bukan sebagai performer penampil, tapi saya istilah kasarnya sebagai mencetak ya, mencetak. Nah, ya suka dukanya adalah apalagi untuk para ini ya, para kaum muda. Kebetulan saya ngajar mahasiswa gitu ya. Kita harus memberikan mereka dedikasi kepada musik bukan hanya karena tuntutan dari orang tua atau dari kampus, dari kegiatan gitu. Nah itu kan tentu ya tidak bisa disalahkan juga, apalagi zaman teknologi sekarang sudah maju ya, jadi segala sesuatu lebih gampang. Nah suka dukanya ya itu berarti kita juga suka melihat mereka nyanyi, tapi kita ingin mengimprovisasi mereka lebih, makanya ya berhubung ya seni itu luas, mungkin juga terasa agresif membosankan ya. Jadi ya kalau kita lagi ngajar tuh melihat orang bosan tuh kayaknya jadi banyak pikiran ya, kita juga kurang apa lagi gitu. Itu cara menyatukan ambience kan kalau orang-orang kan punya pikiran yang berbeda-beda ya. Itu caranya gimana? Kebetulan waktu saya belajar ada juga yang namanya itu choral psychology. Jadi kita bisa lihat itu, misalnya saya pernah diterjunkan ke SMP, itu udah masa-masa paling pahit buat saya, karena anak SMP itu masih sangat stabil. Ya, jadi memang kami ditugaskan sebagai ketua, kita ditugaskan langsung berbagai usia, dari paduan suara ibu-ibu, paduan suara anak SMP kan memang nggak megang SD, karena saya takut ya psikologinya nggak nyampe. SMP lah saya pikir, tapi ternyata SMP malah lebih gawat. Saya dulu mengajar di SMP Teresia, Teresia yang di Sarina gitu. Terus dari situ memang praktek belajar juga, nah dari itu baru saya lihat ternyata waduh sulit gitu. Memang ya lebih gampang memang ketika usia-usia
SMA mereka Iya, yang masak itu ya. Ya. Karena untuk menjalankan shooting system yang itu baik dalam bernyanyi atau main musik memang mereka harus sama dulu pemikirannya. Gitu. Nah kalau SMP kan volume otak juga baru berkembang, jadi banyak sekali yang mereka ingin dapat. Seni rasanya sih belum terlalu utama buat mereka, jadi agak sedikit lebih sulit ya. Setelah itu mas gitu kan, mas main itu Benny gitu. Kalau saya sendiri tuh memang lebih banyak dikenal dari karya saya. Oh gitu. Jadi ya memang, tapi bisa dibilang kayak misalnya grup yang menyanyikan grup kami itu bisa langsung tahu, oh ini karyanya saya gitu. Karena memang ada extensionnya itu biasanya dari pergerakan lagunya ataupun dari range lagu yang kadang-kadang di luar seperti karya-karya komponis Indonesia pada umumnya gitu. Kalau untuk ya dibilang selebritis juga tidak, tapi ya kebetulan sih saat ini banyak kenal dengan beberapa selebritis gitu ya, jadi yang ya aduh kalau saya orang belakang layar sebenarnya, jadi kebanyakan saya bikin kayak Gigi, dan Gigi itu saya pernah menggambar backing vokalnya banget, Kirdayanti juga pernah gitu. Tapi memang tidak cukup pernah mah kita nyebut sebagai backing, jadi ya itulah yang membuat akhirnya mereka mengenal saya gitu. Jadi udah tahu kalau udah backing vokal, siapa backing vokalnya gitu loh. Ini cuma dia udah pasti grupnya gitu loh. Dia saya rasa sih dikenalnya seperti itu kali. Gitu. Oh jadi mas tadi komposer juga gitu. Iya benar. Jadi aliran musiknya itu lebih ke mana? Saya tuh kalau saya bilang saya bisa lebih ke apa ya, ke klasik ya, ke modern ya, jadi ya sudah Kemana aja bisa ya mas? ya udah fusion istilah kalian. Jadi misalnya Nina mau minta saya, oh mas kalau lo harus main lagu apa gitu, lagu dangdut ini buat acara kelas kami ya gitu. Orang bilang tergantung pasar. Oh iya. Kira-kira begitu. Itu iya benar-benar. Kalau nama panggungnya mas apa ya? Saya lebih suka memakai nama BFM di mana di karya saya, setiap tulisan saya gitu. Saya selalu menulisnya dengan BFM. Nah jadi saya kira seperti ini. Jadi ini memang nama saya, tapi begitu ini yang buat konser saya tanggal 1. Kebetulan lagu-lagunya semua saya yang bikin. Tapi saya lebih suka meringkasnya menjadi seperti ini. Jadi, Oke, BSM. ya. Kebetulan lagu saya pun dipakai untuk ada salah satu festival paling bergengsi di Indonesia, festival Bandung yang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung. Pada bulan Februari lagu saya dipakai untuk kategori SMP, sekolah menengah pertama. Nah, jadi memang kalau untuk di dunia padu sekarang mereka taunya BSM gitu. Jadi saya selalu bilangnya ya gitu. Saya selalu bilangnya namanya BSM, walaupun saya juga dulu punya grup yang namanya Impromptu. Jadi kalau di kalangan kayak Mas Erwin Gutawa, Mas Andi itu mereka taunya band Impromptu. Jadi dua sisi yang berbeda ya. Kalau di dunia musik pasar, apa yang di pop itu saya dikenal dari Impromptu. Tapi kalau di kalangan musik klasik saya dikenalnya dari Iya. Manfaat apa sih Kak Benny dalam bermusik? Kalau boleh dibilang karena itu memang udah passion saya itu kebetulan orang tua sih pendidikan sih saya kuliah dan bekerja, tapi ternyata otaknya yang begitu lulus SMA adalah ambil kursus musik gitu, dan yang syukur sampai sekarang itu masih bisa dihidupi dari musik. Jadi selain kepuasan dalam diri, goal saya kepuasan dalam hidup saya juga saya dapat, ya materi itu juga saya dapat dari musik gitu, kira-kira begitu. Mungkin pesan-pesan dari bermusik itu apa sih? Menurut saya di dunia yang semakin cepat lajunya ini, tingkat stres dan dilema orang seluruh dunia itu hanya akan bisa dipulihkannya atau misalnya dikurangi itu hanya dengan musik menurut saya, karena musik itu membuat Anda bisa melepas semuanya. Kalau Anda perongkong ya, misalnya nyanyinya sama itu mau perongkong Anda semuanya pasti akan mendengarkan musik. Jadi memang membuat mereka
tuh jadi lebih apa ya, memang tidak interaktif tapi membuat mereka mengurangi rasa stres mereka. Semisal ada yang bilang musik is my life gitu Ya, kan ya. dan yang saya senang adalah perkembangan musik zaman sekarang itu tidak melupakan yang dulu-dulu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang masih tahu musik-musik yang lama itu kan sangat baik ya. Nah, kalau ngomongin musik zaman sekarang sama zaman dulu, Mas lihatnya musik zaman sekarang gimana? Apalagi musik yang zaman sekarang tuh Ya, saya bilangnya itu reformasi musik ya. Jadi memang dangdut sendiri jarang ada yang asli, tapi mereka sudah campur dengan istilahnya folklore atau dangdut remix gitu. Bagus gitu, jadi lebih diterima ke seluruh kalangan. Kalau dulu kan, maaf kata ya, dulu kan dangdut orang hanya berpikir, dangdut mah hanya untuk orang-orang daerah. Iya. Tapi sekarang kita lihat kan stasiun TV ya, gitu. Walaupun memang unsur dangdutnya jadi lebih sedikit, tapi itu menurut saya sudah suatu reformasi gitu. Ya bahkan Erwin Gutawa kadang-kadang juga memakai unsur klasik, bahkan unsur lagu-lagu tradisional juga menjadi satu, jadi lebih kolosal. Iya. Gitu. Jadi ya, Tertarik ya. ya gitu. Jadi ya apalagi selera anak muda sekarang saya kaget juga lah. Rata-rata mereka juga menguasai musik klasik, saya kan memang lebih besar ke musik klasik. Jadi ya tanpa bisa disendiri juga kita lihat kayak lagu-lagunya Raisa, lagunya apa tuh sebenarnya melo-melo klasik ya, pop-pop ya, gitu loh. Dan suara mereka sendiri pun juga agak-agak nggak terlalu neko banget, tapi lebih ke klasik ya. Nah itu kan menunjukkan betul-betul bahwa memang kupingnya anak-anak muda sekarang tuh jeli ya. Dan menurut saya mesti juga membantu loh kalau anda lagi ngerjain ya, daripada kalau saya sendiri gitu loh, misalkan anak itu udah jenuh nih gitu loh, misalnya kena macet, misalnya kita harus menghadapi mau ada tes apa atau apa gitu kan, Kita untuk menanginnya ya biasa pakai musik. ya kalau kita blank kan. Satu pertanyaan terakhir untuk definisi musik itu dari Mas Benny itu apa? Musik itu menurut saya adalah seperti nada, jadi memang dia sangat esensi sekali dalam kehidupan manusia. Di samping agama, seni itu yang bisa mengontrol manusia menurut saya, baik dalam segi akhlak, moral dan etika. Karena seperti dikutip dari zaman dulu sampai sekarang, bangsa yang berbudaya tinggi itu pasti akan merupakan satu bangsa yang maju. Selain dia menghargai pahlawannya, tapi begitu dia berbudaya tinggi pasti bangsa itu akan maju. Kira-kira gitu. Jadi memang seni menurut saya itu satu yang esensial dua setelah nafas ini. Dari wawancara kali ini, boleh nggak minta satu suara saya dari Mas Benny nyanyi ini sedikit atau banyak apa? Boleh? Jangan banyak-banyak udah. Saya memang jarang menciptakan lagu untuk ini ya, maksud saya untuk dinyanyikan sendiri, tapi ada satu lagu ciptaan saya yang memang saya ciptakan sendiri gitu loh. Buat lagu ini kebetulan memang request dari teman baik saya. Nah menurut saya lagu itu tuh masterpiece-nya saya banget gitu ya, judul lagunya Sesaat, saya akan coba ini. Oke.